Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam bahagia, salam guru penggerak, salam merdeka belajar, dan salam semangat. Hai guru-guru hebat, calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Agung Pujo Asmanto, SPDSD, CGP Angkatan 6, Unit Kerja di SDN Sukarjo 4, Kota Probolinggo. Kali ini saya akan memaparkan modul 2.2a 9 aksi nyata berkaitan tentang materi pembelajaran sosial dan emosional. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Fitriani sebagai fasilitator dan Ibu Rina Hidayatiningsih sebagai pengajar praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, sekarang aku ngecek kehadiran kalian. Ketua kelas ada berapa anak yang nggak masuk hari ini? Satu anak, dua. Siapa aja? Rahel sama Deva. Ya, ada. Terima kasih. Sudah, sekarang kita membaca doa. Salah satu teman kalian yang datang lebih awal, yang datang paling pagi, silakan maju ke depan. Siapa yang paling awal di sini? Ya, silakan. Ayo, di sini untuk memimpin. Nah, ini Adel akan memimpin doa karena Adel datang lebih awal dari teman-teman lain. Akan dipimpin untuk berdoa. Terima kasih. Silakan duduk kembali aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari mulai dari awal ini sampai akhir nanti bermanfaat bagi kita dan ilmu yang dekat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sekarang perhatikan. Tadi Pak Agung menunjuk Adel untuk membacakan doa. Kenapa? Karena disiplin itu penting ya. Untuk menggapai suatu cita-cita, jadi kalian harus disiplin, karena orang disiplin akan mudah dalam menggapai suatu cita-cita. Tentunya kalau anak yang datang lebih awal, nanti Pak Agung kan tiket ya, datang lebih awal dari kalian, supaya kalian tahu bahwa guru Pak Guru ini juga mentaati peraturan dan disiplin. Nah ya, kemudian sekarang Pak Agung minta satu anak untuk memimpin di depan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan. Belum? Ya, silakan. Ya, ayo. Apa itu juga? Dan silakan, Bro. Kita mulai untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan 1, 2, 3.
2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Silakan duduk kembali, Bro. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mencoba untuk belajar literasi. Biasanya sudah pagi kalian membaca buku bacaan yang kamu sukai. Nah, silakan kalian baca buku bacaan tersebut dengan waktu 10 menit sampai 20 menit. Nah, nanti ada pertanyaan yang akan Pak Agus ajukan kepada kalian. Silakan kalian baca buku itu, kemudian kalian pahami itu ada maksud dari bacaan tersebut. Silakan dibaca. Dan anak-anak, kalian sudah membaca 10 sampai 20 menit berkaitan dengan literasi yang kalian baca barusan ini. Aku mau tanya ya. Coba Pak Aku mau tanya sama Diana, buku yang kamu lihat pada sampul yang kamu baca itu menggambarkan tentang apa? Siapa? Anak sekolah. Bagus. Kemudian aku mau tanya Adel, apa judul yang kamu baca barusan? Ya, kemudian kira-kira menceritakan tentang apa itu? Ya, Adel. Ya, bagus. Nah, sekarang pernahkah kalian membaca buku yang judulnya sama seperti itu? Pernah nggak? Nggak pernah. Berarti judulnya lain-lain ya? Ya, bagus. Jadi judul itu menunjukkan isi identitas dari isi suatu bacaan. Nah, contoh misalkan, coba ini Diana. Nah, anak di sini judulnya kan? Ini judulnya yaitu berdamai dengan tekanan teman. Nah, di sini ada bullying, anak-anak, ada temannya yang pang, kemudian ada yang mau minta uang ya. Ini gambarannya. Oh, berarti bacaannya itu berkaitan dengan apa ini? Bullying ya. Berdamai dengan tekanan teman. Oh, berarti tekanan teman itu apa? Misalnya menggoda, kemudian apa lagi? Membuli, memukul, apalagi mengolok-olok dan lain sebagainya. Nah, ini judulnya. Bacaannya nanti bisa. Terima kasih. Nah, anak-anak, sekarang coba bukunya ditutup dulu. Ya, nanti kita lanjutkan. Bukunya silakan ditutup dulu. Aku akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, anak-anak ya. Nah, anak-anak, aku akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama itu dengan mengamati iklan media cetak, siswa mampu mengenal dan menyebutkan unsur-unsur iklan. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi seperti dalam kelompok ya, kalian mampu menyebutkan informasi
tentang unsur-unsur iklan media cetak. Yang ketiga tujuannya yaitu dengan menggali informasi dari teks, bacaan, dan video, siswa mampu mendeskripsikan tentang organ-organ pencernaan pada manusia. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menyebutkan informasi tentang organ-organ pencernaan pada manusia. Kemudian yang kelima, dengan membuat bagan dan model, siswa mampu membedakan organ pencernaan manusia dengan organ pencernaan hewan. Hewan dan manusia harus bisa membedakan, ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 5, ya. Baik anak-anak, kita sekarang menginjak pada materi inti. Nah, di sini ini adalah gambar iklan, ya, gambar iklan. Nah, anak-anak coba perhatikan di sini. Kita akan belajar berkaitan dengan unsur-unsur iklan. Coba kalian perhatikan video yang Pak Gun tayangkan ini, ya. Simak baik-baik karena ini berkaitan dengan pembelajaran unsur-unsur yang ada pada iklan. Silakan kalian perhatikan, ya. Coba anak-anak perhatikan iklan media cetak berikut ini. Informasi apa yang terdapat pada iklan tersebut? Nah, bagaimana kita bisa menggali informasi pada sebuah iklan? Untuk menggali informasi pada iklan, kita bisa mencarinya menggunakan unsur-unsur iklan. Sebelum kita menggali informasi pada iklan dengan unsur-unsur iklan, kita harus tahu dulu apa saja unsur-unsur iklan. Nah, apa saja sih unsur-unsur iklan? Unsur yang pertama yaitu nama produk. Unsur yang kedua, gambar yang menarik. Kemudian unsur iklan yang ketiga adalah kalimat iklan. Selanjutnya unsur iklan yang keempat adalah keunggulan barang atau jasa. Dan unsur iklan yang kelima adalah harga produk. Unsur iklan yang keenam adalah nomor telepon. Dan unsur yang terakhir adalah alamat pengiklan. Nah, sekarang coba kita lihat iklan yang tadi dan kita cari unsur iklannya. Unsur-unsur iklan, anak-anak perhatikan di sini. Ada 7 tadi unsur-unsur iklan, ya. Nah, di sini unsur iklan itu yang pertama adalah nama produk atau produknya. Yang kedua, gambar yang menarik. Yang ketiga, kalimat. Yang keempat, keunggulan barang atau jasa. Kemudian yang kelima, gambar produk. Yang keenam, nomor yang sudah dihubungi. Kemudian 7, alamat. Nah, coba kita lihat dulu. Di sini gambar iklannya apakah sudah memenuhi unsur-unsur iklan tersebut? Kita lihat di sini, ya. Nah, kita lihat di sini. Iklan media cetak ini. Unsur iklan yang pertama yaitu nama produk yang ditandai dengan tanda panah, dan nama produk pada iklan ini adalah khusus menghubungi WM. Kemudian unsur iklan kedua yaitu keunggulan barang atau jasa. Untuk keunggulan barang atau jasa pada iklan ini adalah melayani Anda dengan hati. Unsur selanjutnya yaitu kalimat iklan. Kalimat iklan pada iklan ini adalah bersama kami mengemudi aman, nyaman, dan tenang. Kemudian untuk unsur iklan selanjutnya adalah kabar yang menarik. Unsur iklan selanjutnya adalah harga produk. Kemudian unsur iklan selanjutnya adalah nomor telepon. Dan unsur iklan yang terakhir adalah alamat iklan. Sekarang kita sudah tahu tentang bagaimana kita bisa menggali informasi dari iklan. Dan kita juga sudah tahu apa saja unsur-unsur iklan. Jadi seperti itu belajar kita kali ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan, itu tadi kita memperhatikan video tayangan berkaitan dengan apa, anak? Unsur-unsur. Nah, kalau sudah paham ini ya, unsur-unsur iklan. Ada 7 kan?
Nah, Coba anak-anak perhatikan. perhatikan di sini ya. Yang pertama adalah ya, nama produknya apa ini? Khusus pengemudi, ya. Ini khusus pengemudi iklannya. Kemudian unsur iklan yang kedua apa anak? Gambar yang menarik. Nah, ini dikasih gambar cara bisnis mobil, dikasih gambar mobil, bukan sepeda motor. Kemudian yang ketiga ada kalimat kalimat iklannya ini. Bersama kami mengemudi aman, nyaman, dan benar. Pasti bisa. Kami siap menjemput Anda. Nah, ini kalimat ada di sini. Melayani Anda dengan penuh hati. Nah, itu motonya. Ya, melayani Anda dengan penuh hati. Karena dia menjual jasa, bukan menjual produk. Ya. Berikutnya keunggulan barang dan jasanya. Apa keunggulannya? Nah, ini harga paketnya. Ada ya harganya ya. Kemudian ada harganya ya. Harganya ada di sini. Ada harganya, kontraknya juga ada. Keunggulannya di sini sama kami menguji pasti bisa. Nah, di sini pasti bisa. Kemudian ada lagi yang keenam adalah nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya. Ini 81 ya. Kemudian alamat pengiklan harus jelas anak-anak. Ini alamatnya. Kalau di media cetak ada alamat yang itu, karena sewaktu-waktu sudah dibaca. Memenuhi tidak ini unsur-unsur iklan? Memenuhi. Paham ya? Di sini anak-anak coba perhatikan kata kunci ya. Di sini coba kalian salah satu siswa yang bisa menunjukkan kata kunci pada iklannya ini. Yang pertama, ini ada 1, 2, 3 iklan. Ada 3 iklan ya. Yang pertama, coba tentukan kata kuncinya. Kira-kira apa? Kata kunci kan kalian sudah tahu ya. Kata yang sering muncul atau kata yang menjadikan suatu tema. Apa di sini? Gizi ya, gizi atau makanan bergizi. Betul. Kemudian yang kedua, coba dilihat di situ ada nggak? Kata kuncinya? Pentingnya air. Air ini ya, air. Kalau di sini gizi, ini air. Yang ketiga di sini apa? Makanan sehat. Ini air, pentingnya air. Ini gizi, seimbang. Ya, anak-anak paham ya? Itu kata kuncinya. Kemudian kalian tulis di situ kata-kata kunci yang pertama di sini adalah gizi yang seimbang ya. Kemudian pentingnya air. Kemudian di sini apa? Makanan yang sehat. Kan dikerjakan itu. Ada di situ kata kuncinya? Ada ya. Silakan ditulis ya. Untuk iklan yang kedua apa itu kata kuncinya? Pentingnya air untuk kita. Kemudian gambar yang ketiga itu kata kuncinya apa itu? Makanan sehat. Makanan sehat. Ada 3 ya gambarnya ya. Sekarang anak-anak coba kalian tulis unsur-unsur iklan di buku kalian. Ya, tidak apa-apa. Sudah. Ini aku bagikan tiap kelompok ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 3 ya.
3. Ada 3 kelompok. Ini Pak membagi berdasarkan kemampuan membaca kalian pada awal tadi ya. Nah, nanti di situ yang Pak kasihkan tadi mana tadi lembarannya? Lembarannya nanti ditulis kelompoknya. Terus ditulis ya kelompoknya. Kelompok 3 di sini ya. Ini kelompok 1. Ini 2 ya. Tulis 2 gitu. Nah, terus di sampingnya ditulis ya anggotanya. Siapa aja? Ya, di sini. Di lembaran ini. Kelompok berapa ini, Suki? Mas Suki? Kelompok 2 ya. Kelompok 2. Kemudian ini kelompok 3 ya. Kelompok 3. Diana kelompok 3, ini Urum kelompok 1 ya. Kelompok 1. Baik anak-anak, kita masuk pada kegiatan inti 2. Ya, kegiatan inti 2 ini adalah kegiatan di mana tiap-tiap kelompok berdiskusi tentang unsur-unsur iklan yang terdapat pada iklan media cetak. Ya, jadi kalian berdiskusi dengan kelompoknya berkaitan dengan unsur-unsur iklan yang ada di iklan media cetak. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Nah, ada pertanyaan di bawahnya itu ya. Yang pertama, nama produknya. Kalau di situ iklan kesehatan berarti ada enggak? Ada ya. Kemudian ada gambar yang menarik. Ada. Kemudian ada kalimat iklannya? Ada. Kemudian keunggulan barang, jasanya apa di situ keunggulannya? Nah, silakan kalian diskusikan. Kemudian gambar yang ketiga itu kata kuncinya apa itu? Makanan sehat. Makanan sehat. Anak-anak, sekarang coba perhatikan pertanyaan yang di bawah tulis ini. Yang pertama, bertutur tentang apa? Bertutur itu artinya yang menceritakan tentang apa? Iklan di samping. Pentingnya air untuk iklan. Kemudian yang kedua pertanyaannya, kepada siapa iklan tersebut ditujukan? Seluruh atau semua manusia? Dan pertanyaan yang ketiga, apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut? Maknanya apa? Bahwa kita harus meminum air yang cukup demi kesehatan tubuh. Jangan sampai kita kekurangan air atau dehidrasi, karena itu akan menyebabkan rasa. Kemudian yang terakhir, pertanyaan yang keempat, menurut pendapatku, kenapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Kenapa pakai gambar seperti ini, kalimat seperti ini? Ya, gambarnya supaya lebih menarik ya, gambar ini. Kemudian kalimatnya juga lebih apa istilahnya kalimatnya? Mengajak ya, terus mengajak orang supaya penting dalam memenuhi kebutuhan air di dalam tubuh kita. Ya, ciri-ciri air sehat ada nggak di sini? Nah, kemudian tubuh membutuhkan 2 sampai 2,5 liter atau 8 sampai 10 gelas per hari. 10 gelas ini ya, kalau gelasnya besar ya, gelasnya kecil 10-an, 8 sampai 10 gelas ya. Nah, di sini ciri-ciri air yang sehat apa mana? 1, jernih, tidak berbau. Kemudian
tidak berasa jernih, tidak berbau, tidak berasa. Ya, kalau sudah kotor, bau, sehat. Ya, jelas ya, paham ya? Nah itu kalimat di sini jelas apa tidak kalimat iklannya di sini? Jelas ya. Perhatikan, kira-kira pesan yang disampaikan pada kalimat ini tersampaikan apa enggak? Sampaikan. Berarti penting ya kalian dalam minum air. Penting. Berapa gelas sehari? 8 sampai 10. Nah, sekarang coba kalian tulis ya di sini, tulis hasil diskusi. Tapi sebelumnya diskusikan dulu ya dengan kelompokmu. 3 kelompok, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, 3 kelompok. Nah, kamu tulis di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, tulis pertanyaannya ini, kemudian kalian jawab. Kemudian kalian jawab. Silakan didiskusikan dulu dengan teman kalian dalam kelompok, kemudian ditulis hasil. Silakan diskusikan anak-anak ya. Oh iya, enggak apa-apa. Silakan diskusikan dalam kelompoknya. Kelompok 3. Ini kelompok 3 ini. Ini kelompok 2. Ya, silakan kerjasama ya. Gimana kelompok 2? Apakah ada kesulitan? Tidak ada ya. Mana kelompok 3? Apakah ada kesulitan? Ada yang sudah selesai? Kelompok berapa ini yang sudah? 2. Kelompok 2. Kelompok 3 sudah selesai? Belum. Kelompok 1 apakah sudah selesai? Belum. Ada kesulitan? Tidak ada ya? Anak-anak, coba perhatikan. Kita akan mengunjungi kelompok lain. Jadi kelompok yang 1 mengunjungi kelompok yang kedua, dan yang kedua mengunjungi kelompok ketiga untuk mengisi yang di tabel tersebut. Gantian maksudnya. Ya, yang di tabel tadi. Kelompok 1 berkunjung ke kelompok 3. Kelompok 3 nanti mengisi, putar pekerjaannya. Atau kalian melihat pekerjaannya temennya kemudian diisi ke situ. Kira-kira sama apa enggak pekerjaannya? Paham ya? Coba perwakilan biar tidak terlalu banyak, 2 anak. Ya, yang tulis. Ayo silakan berkunjung sambil melihat pekerjaannya. Diisi ya. Ya, diisi. Sebentar lagi yang kelompok 1 berkunjung ke kelompok 3 ya. Gantian yang nulis nanti ya. Sudah kelompok 1, silakan berkunjung ke kelompok 3. Ayo berkunjung ke kelompok 3. Yang kelompok 2 juga bisa. Ini, ayo gantian, silakan. Yang kelompok 3 diam dulu sebentar di sini.
kelompok 3 berkunjung ke kelompok 2. Silakan, ayo. Coba hasilnya dari kelompok 1, hasilnya coba tak lihat. Sudah semua jawabannya. Untuk kira-kira kelompok 2 tadi sama kelompok 3, adakah perbedaan jawaban di situ? Ada. Apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut? Ya, jawabannya kelompok 2 apa? Mengajak semua akan minum air secukupnya. Yang kelompok 3 Tentang kesehatan. tentang kesehatan. Jawabanmu, kelompokmu? Mengajak kita minum air agar tidak dehidrasi. Dehidrasi. Ya. Terima kasih. Ya, silakan ke kelompok 1, kelompok 3. Di kelompok 3 ke kelompok 1. Silakan kelompok 2 ke kelompok 1. Silakan ditulis kelompok 2. Ya, silakan duduk kembali yang kelompok 3. Aku mau tanya, coba perhatikan jawaban temanmu yang ada di kolom tersebut. Kira-kira ada perbedaan jawaban tidak dengan kelompok kalian? Ada? Ada? Ya. Ada? Itu aja? Ada lagi? Oh, menari. Ya, terima kasih. Ada 2 yang beda ya? Ya. Ya, sudah Sugi? Sudah. Sekarang pindah ke kelompok 3. Silakan. Sudah Sugi, kelompok 2 sudah ya. Silakan kembali ke kelompoknya. Sudah, mau tanya Pak Agung, ini kelompok 2 ya. Ada jawaban yang beda enggak dengan kelompok kalian? Ada. Yang mana itu? Kelompok 3. Nah, dengan kelompok 3. Pertanyaannya apa dulu? Terus jawabannya apa? Apa makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut tentang kesehatan? Tentang kesehatan. Jawaban kelompokmu apa? Mengajak semua agar minum air secukupnya. Tidak semua dengan secukupnya. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, kita masuk pada kegiatan ketiga. Di sini kegiatan ketiga. Yang ketiga ini kalian akan menggali informasi berkaitan dengan organ-organ pencernaan pada manusia. Ya. Coba anak-anak sekarang kalian perhatikan tampilan video di sini berkaitan dengan organ-organ pencernaan pada manusia. Ya. Silakan kalian perhatikan. Semoga kalian bisa mengerti tentang penjelasannya. Pencernaan pada sapi. Sekarang perhatikan sistem pencernaan pada manusia seperti pada gambar di bawah ini. Yang pertama di sini adalah ada mulut yang ditunjuk dengan panah. Berikutnya di sini ada kerongkongan. Kemudian yang ketiga adalah lambung. Berikutnya ada usus halus. Nah, usus halus yang warna oranye ini adalah kemudian terakhir terus sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk mengatasi
untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Karena zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Perhatikan tampilan berikut ini anak. Berikut ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, satu, proses memasukkan makanan mulut. Yang kedua, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Yang ketiga, proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Yang kelima, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Dan yang keenam adalah proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tubuh melalui anus. Coba perhatikan diagram perjalanan makanan dari mulut hingga keluar melalui halus berikut. Perhatikan anak-anak supaya kalian. Yang pertama adalah perhatikan di sini, nomor satu adalah mulut. Nah, di dalam mulut ini terjadi proses pencernaan mekanik, yaitu pencerna makanan oleh gigi dibantu lidah. Dari mulut yang nomor dua, yang kedua itu kerongkongan. Dalam kerongkongan makanan terdorong menuju lambung oleh menggunakan otot panjang sehingga menjadi berat dari stunting. Dari kerongkongan yang nomor tiga masuk ke lambung. Makanan di dalam lambung dicerna dengan menggunakan enzim HCl yang berfungsi untuk membunuh penyakit yang ikut terbawa bersama makanan. Renin yang berfungsi mengendapkan protein susu atau kasein, serta pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi peptol. Nah, setelah dari lambung adalah lalu menuju usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses pemecah makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan tubuh dan hati. Kemudian setelah dari usus halus menuju usus besar. Di dalam usus besar tidak terjadi proses pencernaan mekanik maupun kimiawi, tapi terjadi penyerapan air, pembentukan asam feses dan pembentukan lendir untuk fermentasi. Ya, perhatikan dulu anak-anak. Sekarang coba dibuka ini LKS yang pakai jari ini ya. Sudah? Ayo membaca. Nah, dari bacaan tersebut, anak-anak, coba kalian kasih garis bawah dari bacaan ini, kasih garis bawah kata-kata yang sulit kamu pahami atau ditulis kata ya. Kasih garis bawah atau ditulis. Yang kelompok lain bisa menulis. Ya. Silakan dicari di situ. Kata-kata yang sulit. Coba kalian perhatikan, kita kira ada nggak kata-kata yang sulit? Nah, yang kelompok satu, ada kelompok satu. Apa kata yang sulit? Diuraikan. Satu lagi apa? Kompleks. Nah, kompleks ya. Oh, kompleks. Kemudian kelompok yang nomor dua. Komponen. Bagus. Satu lagi apa? Nutrisi. Kelompok tiga apa? Sel dan jaringan. Ya, saya perhatikan anak-anak dulu. Tadi kalian sudah memperhatikan tentang bagaimana mekanisme makanan mulai dari mulut sampai menuju anus. Jadi mulut di sini, tadi adalah terjadi proses pencernaan mekanik, mengunyah
menghancurkan makanan yang dilakukan oleh gigi dan dibantu oleh lidah. Ya. Tuh, kemudian yang kedua lewat kerongkongan anak-anak. Bukan tenggorokan ya, tenggorokan itu untuk ke lambung. Kalau kerongkongan, kalau tenggorokan itu masuk ke paru-paru, tapi kalau kerongkongan masuk ke dalam lambung. Nah, kerongkongan makanan terdorong menuju lambung oleh gerakan otot memanjang dan sehingga terjadi gerak peristaltik. Jadi, ya seperti ini makanan itu ya. Jadi makanan masuk itu, tapi kalau gerakannya tidak normal itu akan tersedak. Kemudian yang ketiga ada lambung. Lambung makanan dicerna dengan menggunakan enzim HCl yang berfungsi untuk membunuh bibit kuman penyakit yang itu terbawa bersama makanan. Renin berfungsi mengendapkan protein susu atau kasein serta pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Nah, kemudian setelah masuk ke lambung masuk ke usus halus. Setelah masuk ke halus, di usus halus ini di dalam usus halus terjadi proses pemecahan makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Setelah masuk usus halus, masuk usus besar. Di dalam usus besar tidak terjadi proses pencernaan, hanya menyerap air. Ya, pembentukan massa feses dan membentuk lendir untuk melumasi saat akan buang air besar. Kemudian yang terakhir di sini anus, jalan keluar dari sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dan dikeluarkan dalam bentuk feses. Ya, gitu ya. Tuh. Apa saja fungsi umum dari sistem pencernaan manusia? Fungsi umum dari sistem pencernaan manusia adalah untuk mencerna makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh manusia untuk dijadikan sebagai sumber energi. Apa yang akan terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Nah, pastinya adalah tidak berfungsi jika salah satu organ dalam sistem pencernaan rusak atau tidak berfungsi, maka akan. Sekarang kalian perhatikan di sini ada gambar diagram organ ini. Perhatikan di sini ya, ini namanya diagram organ pencernaan manusia. Yang di sini kemudian di sini kerongkongan, kemudian di sini lambung, ini lambung. Kemudian di sini ada usus halus. Yang tengah ini ya. Kemudian yang besar ini, yang hijau, warna hijau adalah usus besar. Kemudian yang warna biru adalah halus tempat pengeluaran feses. Nah, di sini namanya organ diagram organ pencernaan pada manusia. Ya, mulai dari apa dulu? 2, 3. Ya, jelas ya. Sekarang kalian perhatikan yang bawahnya ini adalah diagram organ pencernaan manusia berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya ya. Mulut berfungsi untuk memproses pencernaan makanan. Secara apa mana? Mekanis. Oleh apa? Gigi serta lidah. Nah, kemudian supaya bisa dilumat, bisa ditelan, ada namanya enzim. Ya, enzim itu yang ada di lidah kita. Namanya enzim amilase, mengubah karbohidrat menjadi gula. Ya. Kemudian yang kedua adalah kerongkongan. Fungsinya kerongkongan yaitu di dalam kerongkongan makanan didorong ke lambung menggunakan apa? Peristaltik. Dan anak jelaskan fungsi lambung. Siapa yang bisa? Ya, Devi. Dari proses pencernaan makanan dari udara mekanis makanan minuman oleh fungsi lambung. Cara menyalur makanan dicerna oleh enzim, penin, asam klorida. Nah, bagus.
terima kasih. Beri aplaus anak-anak. Dah, ya. Anak-anak, setelah kalian tahu fungsi dari masing-masing diagram organ pencernaan manusia, kita perhatikan di sini ya. Dari organ pencernaan yang ada di sini, kira-kira ada yang paling penting apa enggak? Penting semua apa enggak? Penting semua kan? Ya. Dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus itu saling berhubungan, penting semua. Jadi di sini saling berkaitan. Kalau ada yang sakit salah satu, misalkan mulut, jadi sariawan atau giginya sakit, mempengaruhi semua yang ada di organ pencernaan yang lain. Jadi kerongkongan sakit, aduh kerongkonganku habis minum es sakit, akhirnya mempengaruhi organ pencernaan ya. Apalagi anusnya nggak bisa mengeluarkan feses, akhirnya mempengaruhi. Jadi semuanya harus sehat. Bagaimana supaya sehat? Berarti harus menjaga kesehatan dengan makanan yang bergizi seimbang. Jelas ya? Paham? Kalau tidak cukup di sampingnya tidak apa-apa. Di sampingnya tidak cukup. Tidak cukup Pak. Ya itu diagramnya silakan diisi berkaitan dengan fungsinya juga ya. Organ pencernaan dan fungsinya. Nah itu tabelnya silakan diisi itu. Yang atas berarti apa itu? Organ pencernaan. Yang kolomnya bawahnya adalah fungsinya. Baik anak-anak, kita akan menginjak pada kegiatan inti yang keempat. Kegiatan inti yang keempat ini kalian akan menggunakan teknik stop, yaitu berhenti sejenak kegiatannya. Kemudian kita akan melakukan SBB juga nanti. Setelah itu teknik stop yang kemarin sudah Pak Agung ajarkan, berhenti sejenak, tarik nafas, kemudian hembuskan, kemudian diiringi dengan musik sekarang karena ada musiknya. Ya, nah, coba semuanya berdiri. Kita explaining dulu. Kita mulai ya dengan hitungan ketiga. Kita mulai semuanya, perhatikan Pak Agung. 1, 2, 3. Coba lebih cepat, bisa enggak lebih cepat? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman. Ayo, konsentrasi. Mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Beri aplaus yang semangat anak-anak. Anak-anak perhatikan semuanya. Tambah semangat. Siapa kita? Dua kali tepuk pramuka. Apa kalian siap untuk menerima materi hari ini?
stop. Nah, kalian instruksinya ini dengarkan baik-baik, kemudian lakukan. Nyaman, tegang ya. Setelah ini istirahat ya. Dengarkan, ayo yang baik. Posisinya dengan posisi tegak, ayo yang bagus. tidak membungkuk, mulai tetap rileks. Tidak membungkuk. Sekarang kedua bahu kiri dan kanan. Nah, dengarkan itu. Ya kalau ingin istirahat, dengarkan. Pada paha, lepaskan leher. Rasakan tubuh bertemu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda bekerja. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Nafas masuk. Nafas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan keseluruhan jalan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, dan betis. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda menggunakan pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada nafas Anda. Amati nafas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Ya, terima kasih anak-anak perhatikan. Ya, Pak Gun tahu tadi ada 2 anak yang sudah melakukannya, beliau dan bawah. Anak-anak, kita rilekskan ya, tujuannya supaya tubuh kita rileks lagi, tidak penat. Kalau kita melakukan hal dengan stres, maka tubuh kita akan cepat kaku dan sakit. Menggunakan teknik stop ini akan memudahkan kalian membuat tubuh menjadi rileks kembali, sehingga kalian bisa lebih fokus dalam melakukan aktivitas. Anak-anak, coba kalian perhatikan, di sini ada diagram kan? Ini kan ada ini dulu ya. Ini ada pertanyaan. Pertanyaan 2 ini. Dari pertanyaan ini kamu diskusikan dengan kelompokmu, isi sama yang di bagian diagram. Jelas ya? Jadi paham? Paham ya? Nah, silakan kalian lakukan diskusi kelompoknya. Isi dulu. Silakan, diskusikan.
Jika salah satu organ dalam pencernaan rusak, atau tidak begitu, maka makanan kita yang kita makan akan sulit untuk dicerna dalam tubuh dan bisa menimbulkan penyakit. Mendiskusikan tentang apa ini anak-anak? Pertanyaan tentang organ pencernaan manusia. Silakan, itu ada pertanyaannya. Ya, pertanyaannya ada 2. Silakan diisi dulu. Nah, ini untuk pertanyaannya pertama apa itu? Pertanyaannya coba dibaca. Coba kamu tuliskan pemahaman mengenai sistem pencernaan pada manusia. Apa saja fungsi umum dari sistem pencernaan manusia? Ya, apa saja fungsi dari pencernaan manusia? Kan tadi sudah dijelaskan ya fungsinya ya. Ya, itu juga diisi ya. Ada. Tinggal disalin ya. Ya, itu diagramnya silakan diisi berkaitan dengan fungsinya juga ya. Organ pencernaan dan fungsinya. Nah, itu tabelnya silakan diisi itu. Yang atas berarti apa itu? Organ pencernaan. Yang kolomnya bawahnya adalah fungsinya. Ini mengisi bagan ya, punya tugas sendiri ya. Yang enggak kebagian tugas, kalian bisa membantu temannya untuk presentasi di depan membacakan hasilnya tadi ya. Silakan mempresentasikan kelompok 1. Sudah? Oh, belum. Nanti yang presentasinya yang nggak kebagian tugas tadi ya, yang nggak kebagian tugas yang mas kelompok 1 nggak kebagian tugas, katakan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti yang nggak kebagian tugas cuma maju di depan ini sambil membacakan. Ya, gantian membacakannya. Yang pertama, yang ini. Yang pertama, ini ya. Bacakan yang ini. Ini yang pertama 1, 2. Kemudian berikutnya kasih tulisan di sini ya. Di sini ya. Salam. Salam, perhatikan semua, perhatikan langsung. Ya, tepuk semangat. Tiga kelompok ini akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang kalian kerjakan dengan kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 3 dulu. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan yang tadi. Untuk mempresentasikan hasilnya. Sambil dibaca. Ayo maju ke depan. Hasil diskusi dari kelompok 3 akan mempresentasikan ya hasil diskusinya di depan
langsung dicerna. Berikutnya untuk organ pencernaan mulai dari mulut ya sampai anus beserta fungsinya. Silakan dibacakan. Ya, silakan. Fungsi di mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis oleh gigi serta secara kimiawi oleh enzim amilase. Ya, berikutnya. Kerongkongan fungsi di dalam kerongkongan makanan didorong ke lambung oleh gerakan peristaltik. Sekarang lambung. Lambung fungsi di dalam lambung makanan melalui proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis makanan dihemat oleh dinding lambung. Secara kimiawi makanan akan dicerna oleh enzim pensil, renin serta asam klorida. Asam klorida. Berikutnya usus halus. Fungsi di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim dan menyerapkan sari-sari makanan. Sari-sari makanan. Usus besar. Ya. Anus. Ya, mengeluarkan sisa makanan. Demikian hasil presentasi dari kelompok 3. Beri tepuk tangan yang meriah anak-anak. Nah, silakan boleh duduk kembali. Terima kasih. Berikutnya untuk kelompok 1. Maju ke depan. Untuk membacakan hasil diskusinya. Nah, silakan presentasikan. Alivia, silakan dipresentasikan. Anak-anak sebelumnya beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk penampilan kelompok 1. Silakan dibacakan, dipresentasikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Coba kamu tuliskan pengalamanmu mengenai sistem pencernaan pada manusia. Apa saja fungsi umum dari sistem pencernaan manusia? Untuk mencerna makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh manusia untuk dijadikan sebagai sumber energi. Apa yang akan terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik, berdampak buruk bagi semua sistem pencernaan. Ya, terima kasih. Berikutnya. Di mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis oleh gigi serta secara kimiawi oleh enzim amilase. Enzim amilase. Kerongkongan. Di dalam kerongkongan makanan didorong ke lambung oleh gerakan peristaltik. Peristaltik. Berikutnya ini. Fungsi di dalam lambung makanan melalui proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis makanan dihemat oleh dinding lambung. Secara kimiawi makanan akan dicerna oleh enzim pensil, renin serta asam klorida. Asam klorida. Berikutnya usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim dan penyerapan sari-sari makanan. Ya, usus besar. Penyerapan air dan pembusukan makanan di usus besar. Anus fungsi mengeluarkan sisa makanan. Sisa makanan. Demikian hasil presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan anak-anak yang meriah. Sekarang coba kelompok 2 untuk tampil mempresentasikan hasil diskusinya. Anak-anak perhatikan, ini penampilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Coba pengenalan dulu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Coba kamu tuliskan pemahamanmu mengenai sistem pencernaan pada manusia. Apa saja fungsi umum dari sistem pencernaan manusia? Fungsi umum dari sistem pencernaan manusia adalah untuk mencerna makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh manusia untuk dijadikan sebagai sumber energi. Apa yang akan terjadi apabila salah satu organ
dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik, maka akan mengganggu sistem pencernaan yang lain. Akan mengganggu. Ya, beri tepuk tangan anak-anak yang meriah. Sekarang fungsi organ pencernaan pada manusia dimulai dari mulut dulu. Silakan. Fungsi mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis oleh gigi serta secara kimiawi oleh enzim asimilase. Ya, kemudian kerongkongan. Fungsi di dalam kerongkongan makanan didorong ke lambung oleh gerakan peristaltik. Peristaltik. Berikutnya lambung. Dalam lambung makanan melalui proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis makanan dilumat oleh dinding lambung. Secara kimiawi makanan akan dicerna oleh enzim serta asam lambung. Asam lambung. Ya, berikutnya usus halus. Ya. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim dan penyerapan sari-sari makanan. Sari-sari makanan. Kemudian usus besar. Fungsi terjadi penyerapan air dan pembusukan makanan di usus besar. Ya, kemudian anus fungsinya untuk mengeluarkan sisa makanan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah, anak-anak. Nah, anak-anak perhatikan dari kelompok 1 tadi kira-kira ada yang perlu kalian tanggapi apa tidak? Sudah ada yang mau ditanggapi? Kelompok 1 tadi waktu mempresentasikan diskusinya, ada yang mau ditanggapi? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Semuanya kelompok 2? Ada yang mau ditanggapi kelompok 2? Bagaimana penampilan kelompok 2 tadi? Bagus? Apa kurang bagus? Kelompok 3 bagaimana tadi? Presentasinya bagus apa tidak? Bagus. Kelompok 1 gimana presentasinya? Ya, terima kasih. Merespons yang baik. Kalau sudah, sekarang Pak Agung akan memperlihatkan ini diagramnya yang seperti kalian tadi. Tidak ada yang salah, semuanya betul ya. Nah, Pak Agung lihat nomor 1, 2, dan 3 sama seperti yang ditampilkan Pak Agung di sini ya. Mulai dari mulut, ini organ pencernaan pada manusia. Mulut, kerongkongan, lambung, kemudian usus halus, usus besar, kemudian terakhir fungsinya aku jelaskan kan. Mulut terjadi proses pencernaan mekanik, yaitu penghancuran makanan oleh gigi dan lidah, dibantu oleh lidah. Kemudian yang kedua kerongkongan, makanan terdorong menuju lambung oleh gerakan otot memanjang dan sehingga terjadi gerak peristaltik. Kemudian lambung, makanan dicerna dengan menggunakan enzim HCl yang berfungsi untuk membunuh bibit penyakit atau kuman ya yang ikut serta bersama makanan. Nah, ini yang berfungsi merendahkan protein, susu atau kasein serta pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Nah, kemudian ada usus halus. Fungsinya dalam usus halus terjadi proses pemecahan makanan yang menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan menuju dari hati. Jadi di dalam hati itu ada pankreas, kemudian ada apa? Yang ketiga, yang kelima, usus besar. Di dalam usus besar tidak terjadi proses pencernaan mekanik maupun kimiawi, tetapi terjadi penyerapan air, pembentukan massa feses dan pembentukan lendir untuk melemasi
melumasi muesa atau leser. Di sini yang keenam, jangan keluar dari sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dan dikeluarkan dalam bentuk leser. Ini adalah organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Nah, kalau sudah, anak, bagaimana? Apa kalian sudah paham dengan materi organ pencernaan pada manusia? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, sekarang aku mau tanya ya. Menurutmu kenapa perlu kita mempelajari proses pencernaan pada manusia? Kenapa? Supaya mengetahui metabolisme makanan metabolisme yang kita makan mulai dari mulut sampai keluar lewat tahu ya. Nah, penting. Kenapa? Karena dengan mempelajari ini kalian lebih paham fungsi-fungsi dari organ pencernaan manusia. Setelah kita pelajari dari video dan gambar serta hasil diskusi kalian di sini tentang organ-organ pencernaan pada manusia, kira-kira ada tidak pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari? Ada. Yang pertama, kita harus makan makanan yang bergizi, yang banyak mengandung serat supaya organ pencernaan kita bisa sehat. Kemudian rajin olahraga. Kemudian harus minum air putih atau air yang cukup supaya tidak sakit atau pesetnya tidak keras. Ya, jelas ya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham materi ini? Ya, terima kasih. Tepuk semangat. Tepuk anak hebat. Aku anak hebat. Yeay. Nah, kalau sudah, sekarang kita menginjak pada materi yang kelima. Nah, materi kelima ini berkaitan dengan membuat poster. Ya, membuat poster. Bagaimana cara membuat poster tentang organ pencernaan pada manusia. 5 ya, perhatikan di sini. Membuat poster pada kegiatan 5 ini, anak-anak, kita akan membuat poster. Tapi di dalam kelompok kalian tadi sudah ada yang buat poster, betul nggak? Salah satu dari teman kalian di kelompok ini ada yang sudah membuat poster, ada yang sudah diwarnai, ada yang belum, ya. Nah, di sini kita akan membuat poster kayak ini. Membuat poster sistem pencernaan pada manusia. Nah, anak-anak, apa yang dimaksud dengan poster? Siapa yang tahu? Enak. Pengertian poster. Perhatikan anak-anak. Apa yang dimaksud dengan poster? Di sini poster adalah suatu pengumuman atau iklan dalam bentuk gambar atau tulisan yang berisi mengenai himbauan atau ajakan untuk melakukan sesuatu, dan umumnya poster tersebut akan ditempelkan di dinding atau tempat-tempat strategis yang kerap dilalui banyak orang dan juga untuk mudah dibaca. Tahu ya, itu namanya poster, pengumuman atau iklan, ya, himbauan bentuknya yang ditempel, dipajang di dinding yang dilalui banyak orang, sehingga orang mengerti, tahu, oh ini poster jangan buang sampah, oh di sini ya hidup sehat. Kalau di Kustum, oh di sini pengumuman poster ada di situ cara, contoh di sekolahan kita ada namanya 5 cara di sini ya, waktu cuci tangan, ya berapa langkah itu cuci tangan? 7 cara cuci tangan yang benar. Itu ada poster. Ya, sudah tahu poster? Nah, kalau sudah tahu tentang
berhasil membuat poster yang telah kamu buat? Nah. Saya dari kelompok 1 akan memperlihatkan hasil Membuat poster organ pencernaan manusia. Ya, beri tepuk tangan anak-anak. Ya, silakan duduk kembali. Kelompok 2 silakan ditampilkan. Ayo. Nah, tampilkan aja di sini, enggak apa. Coba. Mana? Nah, ini hasil dari kelompok 2. Terima kasih, beri tepuk tangan. Sekarang kelompok 3. Coba ditunjukkan. Saya dari kelompok 3 ingin memperlihatkan hasil membuat poster. Ya, membuat poster. Coba. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan semuanya. Baik anak-anak, untuk menggambar poster bisa kamu lakukan di rumah. Contohnya nanti Pak akan bagikan lewat grup WA. Yang nanti bisa dilihat itu contoh-contohnya. Nanti setelah selesai membuat poster, Pak Agung akan di dinding. Buat sendiri ya. Ya, kecil segini aja ukurannya. Ya, tunggu gambarnya besar boleh ya. Tunggu gambarnya besar. Atau yang lebih besar gini nggak apa-apa, besar ya. Nah, bisa ya. Yang bagus kita tempel di depannya. Semakin besar semakin bagus. Tunggu gambarnya yang A3 ini ya, bisa ya. Ya itu bisa. Dikasih warna. Jelas ya? Dikumpulkan berarti wis untuk nambahi nilai keterampilan. Jelas ya? Paham? Organ pencernaan kayak gini contohnya ya. Ini contohnya. Jangan buat ya. Nah, anak-anak, apa yang kita pelajari hari ini? Satu, mulai dari awal tadi. Apa yang telah kita pelajari? Mulai dari awal tadi. Ya, literasi, Islam. Terus apa lagi? Organ pencernaan manusia. Terus apa lagi? Membuat apa tadi? Grafik. Kemudian fungsinya. Kemudian yang terakhir apa? Membuat poster. Nah, kira-kira ada pertanyaan apa enggak di sini? Nah, ada ya, paham semua ya? Kalau sudah paham, kira-kira apa yang menarik dari pembelajaran kita kali ini? Gambar. Apa lagi? Membuat poster. Terus apa lagi? Presentasi di depan, membacakan satu-satu itu ya. Kemudian melihat video. Kemudian apa? Tadi teknik stop. Ya, waktu kita relax. Nah, sekarang apa pembelajaran yang kamu peroleh dari proses pembelajaran hari ini? Prosesnya bagaimana? Menarik apa enggak? Mulai dari awal tadi pembukaan sampai kita terakhir ini penutupan. Lebih enak nggak belajar kayak seperti ini daripada belajar sebelumnya? Menyenangkan ya. Tapi ingat ya, bagus sekali anak-anak. Prosesnya itu sangat menyenangkan. Kira-kira tantangan apa yang kamu dapatkan dari sini? Yang membuat kamu itu merasa takut begini. Tantangan itu berarti kan apa ya? Rintangan.
Yang kamu merasa sulit apa yang kamu pelajari? Membuat poster. Apa lagi? Saat tampil di depan, kamu merasa tertantang nggak? Takut nggak maju ke depan? Ada yang tidak, ada yang takut, ada yang masih grogi, sembunyi. Nah, maksudnya, nah sekarang untuk mengoptimalkan pembelajaran kita kali ini, kalian tak butuhkan yaitu membuat poster di rumah. Nah sekarang sebelum kita pulang, mari anak-anak coba berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu daerah. Lagu daerah. Lagunya itu lagu daerah yang kemarin kita sudah pelajari apa? Lagu apa? Sudah cukup ya. Kita mulai dari urutan ketiga. 1, 2, 3. Pekerjaannya silakan di yang tempatnya tadi, yang kelas tadi, poster. Silakan mulai. Ya. Silakan kembali. Mari anak-anak, kita bacakan surat Al-Fatihah buat diri kita dan orang-orang yang kita sayangi di sekeliling kita. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Selamatkan dunia dan akhirat, dan dimudahkan mencari rezeki dan segala cita-citamu dimudahkan. Dan anak-anakku menjadi anak yang soleh, solehah, pintar, cerdas, bijaksana, anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agamanya, anak yang dimudahkan segala cita-citanya dan dikumpulkan dengan orang soleh, solehah yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anak, kurang lebihnya Pak Agung mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.